Jadi kalau kita nggak punya rasa takut, belum tentu kita survive sampai sekarang. Punah kita sudah. Punah. Punah. Yang namanya ketakutan ini adalah self defense, mekanisme untuk bertahan dari kematian. Selamat datang di 15 Minutes, saya Wahyu Iboho. Malam ini saya akan berbicara soal ketakutan. Tahukah Anda pemirsa bahwa manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu bahagia, sedih, jijik, terkejut, marah, dan takut. Ternyata menurut studi, rasa takut adalah emosi yang paling menentukan dalam mengambil keputusan. Kita ambil contoh bagaimana manusia di dunia menggunakan emosinya akhir-akhir ini berdasarkan data dari Google Trends terhadap coronavirus atau COVID-19. Ketika warga dunia masih menyorot Tiongkok yang disibukkan dengan wabah virus corona pada awal tahun 2020 ini, publik di dunia sudah disibukkan dengan mencari tahu apa itu virus corona di dunia maya. Tercatat pertanyaan-pertanyaan seputar virus asal Wuhan, Tiongkok itu melonjak tajam hingga 1000% hanya dalam waktu 24 jam. Di Amerika Serikat, pertanyaan soal apa itu national emergency atau darurat nasional melonjak tajam juga, 1950% hanya dalam waktu 4 jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan status darurat nasional COVID-19. Bahkan pencarian kata darurat nasional melonjak jauh lebih tinggi lagi hingga 4000%. Masih di Amerika Serikat, 3 pertanyaan terbesar yang tercatat di Google soal corona adalah: yang pertama, bagaimana cara dan di mana bisa menjalani tes corona? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghadapi corona? Yang ketiga, bagaimana mencegah corona? Itu emosi publik Amerika Serikat dalam menyikapi virus corona. Bagaimana dengan di Indonesia? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas beberapa waktu terakhir ini banyak pemberitaan tempat wisata masih saja ramai dikunjungi. Saya bahkan sempat berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan untuk mengambil uang di ATM. Masih banyak orang-orang yang terlihat santuy nongkrong di kafe. Padahal Presiden sudah menganjurkan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah selama 2 minggu ini. Bahkan sampai-sampai muncul hashtag liburan corona di media sosial. Apakah artinya publik Indonesia tak takut akan virus corona? Kalau tidak takut, kenapa ada panic buying? Borong masker, borong hand sanitizer, borong sembako, hingga barang-barang yang paling dicari itu kini langka di pasaran. Kecuali Anda mau membuat untung para penimbun yang menjual barang-barang tadi dengan harga gila. Ya, namanya juga warga plus 62 ya. Tetapi saya jadi penasaran, bagaimana sebenarnya cara kerja otak kita sehingga muncul rasa takut? Sudah ada Dr. Ryu Hasan, neuroscientist. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas. Jadi benar ya, tadi saya sampaikan di awal, orang-orang emosi orang-orang dalam waktu 2-3 bulan terakhir ini salah satunya soal menghadapi ancaman virus corona ini. Oh iya, betul. Kenapa bisa ada rasa takut? Rasa takut seperti yang disampaikan tadi. Sebetulnya ya emosi, yang 6 emosi tadi itu tumpang tindih ya satu sama lain. Tapi emosi itu adalah modal utama, senjata bagi binatang dan termasuk manusia untuk menyelamatkan diri sehingga survive. Ya. Jadi kalau kita nggak punya rasa takut, belum tentu kita survive sampai sekarang. Punah kita sudah. Punah. Yang namanya ketakutan ini adalah self defense, mekanisme untuk bertahan dari kematian. Itu utama itu. Nah, hanya saja dalam perkembangannya manusia ini otaknya berevolusi secara berbeda dengan binatang-binatang lain. Sudah ada model-model ini, mungkin Dr. Yu bisa digambarkan karena tadi juga sudah menyinggung manusia dan juga hewan. Kita sedikit lebih unggul berarti dengan hewan ya. Bisa dijelaskan tidak dalam hal apa kita bisa lebih unggul untuk bisa survive? Dengan ini ada orang-orangan tentara yang bisa dimainkan anak-anak. Ini mungkin
monyetnya terlihat agak lucu, ini bisa bergerak Iya, sebenarnya. oke. Nah, ini bergerak. Mungkin apa yang membedakan kita dengan manusia? Boleh, silakan dipakai, Dok. Yang Saya bantu. membedakan antara ini monyet dengan manusia adalah kalau seandainya katakan ini simpanse itu tidak bisa bergerombol lebih dari 30. Tapi Simpanse, manusia itu bisa bekerja sama lebih dari 150 orang, bahkan ribuan orang tanpa saling kenal. Banyak ya. Kita tuang semua di sini deh. Ini. Kita tuang semua di sini. Ya, dia tidak saling kenal, dia bisa bekerja sama. Jadi ada faktor kolektivitas. Kolektivitas, kecerdasan kolektif di sini yang membuat manusia lebih unggul dari yang lain, bukan kecerdasan individu. Dengan keyakinan-keyakinan tadi tambahan. Keyakinan-keyakinan itu kalau kita mempunyai keyakinan yang sama, kita mempunyai narasi yang sama, itu modal utama untuk bersatu. Tapi kalau keyakinannya berbeda, bisa berantem mereka. Kalau dalam konteks virus corona, COVID-19? Virus corona. Nah, kalau kita melihat yang terjadi di masyarakat mengenai corona ini, ketakutannya adalah ketakutan komunal, ketakutan berkelompok, ketakutan kolektif, bukan ketakutan individu. Secara individu nggak ada takut-takutnya itu, tetap aja disuruh nggak boleh bergerombol, tetap bergerombol dia gitu. Tetap aja kita makan nggak pakai itu, orang makan terus cuci mulut, makan aja. Disuruh 2 meter, kita 1 meter nggak sampai. Ketakutan yang terjadi adalah ketakutan kolektif, histeria massa. Saya jadi penasaran bagaimana sebenarnya cara otak kita bekerja untuk memanage rasa takut atau tidak takut. Dokter Yu, kita bergeser ke arah sana, Dok. Baik, mari. Dokter Yu, kita coba tampilkan kepala manusia lengkap dengan otaknya. Kita klik, nah ini muncul. Dok, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara otak kita bekerja? Dalam ketakutan ya? Dalam ketakutan. Nah, pada umumnya pada semua binatang, ketakutan itu dimulai dari pada saat menerima rangsangan sensor, entah itu penglihatan atau pendengaran. Ya. Pakai sensor-sensor itu dulu. Mata dan telinga. Triggernya itu ya. Mata dan telinga itu adalah pintu utama ketakutan. Pintu utama ketakutan. Pintu utama ketakutan. Jadi pada saat kita menerima rangsangan penglihatan, apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, secara langsung pada semua binatang, rangsangan ini diteruskan langsung ke talamus. Talamus. Nah, pada saat diterima. Ini talamus ya, yang ada di dekat saya ini ya. Ini talamus. Ya. Nah, pada saat itu respon takut atau tidak belum ada. Di talamus respon takut atau tidak itu belum ada. Belum ada. Nah, pada saat itu kemudian dari talamus itu sinyal itu langsung terkirim ke organ yang namanya amigdala. Amigdala. Nah, kenapa disebut amigdala? Karena bentuknya seperti almond, ya, itu amigdala. Nah, almond ya, seperti buah almond. Nah, di amigdala ini, ya ini yang disebut pusat emosi. Termasuk emosi bahagia, ini ada di takut. Belakang otak bagian belakang. Ya, di bawah. Di bawah ya. Di bawah ya, itu amigdala. Nah, di situ memunculkan emosi. Nah, pusat emosi sebetulnya ya amigdala ini. Pusat emosi ketakutan, pusat emosi bahagia, semua di sini. Nah, pada saat itu amigdala memberikan sinyal kepada hipotalamus. Nah, dari situ akan memunculkan reaksi. Kita itu lari atau melawan. Oke, itu responnya begitu ya? Respon ketakutan, respon terhadap ketakutan. Atau mungkin ada tindakan medis supaya bisa menghilangkan rasa takut? Nggak bagus juga kalau nggak punya rasa takut ya, Dok? Rasa takut ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa kecuali dengan tindakan medis. Iya, betul. Misalkan, bagaimana? Misalkan, bisa enggak otaknya manusia itu dimanipulasi sehingga orang tidak punya rasa takut? Bisa itu. Tapi dengan tindakan medis itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rio Hasan. Salam corona dulu ya. Salam corona. Mbak Lisa, apa kabar? Baik, Mbak Lisa, alhamdulillah Mas. Jadi wajar nggak kita takut? Wajar nggak orang-orang panic buying, borong masker, borong sembako, segala macam itu?
Sebenarnya kepanikan itu adalah suatu hal, jadi gini, kepanikan itu adalah respon yang keluar setelah kita merasa cemas, itu udah pasti. Nah, kenapa seseorang merasa cemas? Itu karena pasti ada suatu hal yang baru, ada sesuatu yang kita nggak punya informasi akan hal tersebut, sehingga di luar kontrol dan kendali kita. Ada sesuatu yang baru? Ya, gitu kan. Dalam kasus seperti ini kan kita nggak tahu apa-apa nih tentang si COVID-19 gitu kan, ini apa, kemudian ngeliat berita-berita yang lain juga cukup mengkhawatirkan. Jadi ini kita berada pada insting survivalnya keluar. Insting survivalnya keluar. Itu memang ada di kita. Memang ada, di ya? setiap makhluk hidup itu ada. Nah, ini suatu hal yang oke. Tapi seharusnya yang membedakan kita dengan makhluk hidup lain, kita diberikan bekal organ yang namanya otak untuk ada berpikir, ada analisa, kemudian ada logika, kemudian kita juga ada yang namanya free will, di mana kita tuh seharusnya punya kemampuan untuk injak rem. Untuk berpikir dulu, panik, cemas oke, kemudian mulai panik oke, tapi kemudian kita harusnya ada free will untuk injek rem, gitu kan, dan kemudian mulai melibatkan yang namanya analisa dan logika. Ini harus nggak ya sampai panic buying, harus nggak ya sampai tutup pagar rapat-rapat dan kemudian nggak mengenal orang lain gitu ya, menyelamatkan diri sendiri. Nah, itu kan harusnya kita punya ada. Belum lagi yang kedua yang membedakan kita dengan makhluk lain, seharusnya kita punya yang namanya empati. Rasa kasih itu masih ada. Oh, nggak ada panic buying itu kan justru. Oleh karena itu yang makanya kemudian akhirnya kenapa sampai seperti ini gitu. Apakah ini merupakan sebenarnya bukti bahwa selama ini kita sudah hidup dalam tekanan, jadi stres itu sudah numpuk sekali dalam kasus-kasus yang lain gitu ya. Ketika kemudian makin ditekan, sudah ada makin keluar tuh berarti ya, sudah ada kumpulannya. Saya kok jadi berpikir kalau berlebihan jangan-jangan bisa mengganggu kesehatan jiwa. Oh, tentunya gitu. Karena stres yang menumpuk itu bisa mempengaruhi tidak hanya kondisi psikologis kita, tapi juga kondisi fisik kita, gitu kan. Contoh misalnya asam lambung tinggi itu sudah erat sekali kaitannya dengan stres, gitu kan. Kalau kondisi psikologis, gangguan psikologis, kalau kita membiarkan respon panik terus-terusan menjadi respon otomatis kita, gitu, ini bisa nanti muncul gangguan yang namanya panic attack. Kemudian bisa juga muncul gangguan yang namanya gangguan kecemasan menyeluruh, gitu. Ini banyak sekali. Atau bahkan kalau kita benar-benar merasa helpless, itu biasanya individunya mulai mengembangkan gangguan psikologis depresi. Kita tidak tahu sampai kapan badai ini berlalu, begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa lebih siap lagi, bisa keluar dari panik dan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran berlebihan ini? Kalau buat saya pertama dari sisi pemerintahnya dulu mungkin, gitu ya. Dari sisi institusi, entah rumah sakit, entah mungkin RT RW gitu kan, mencoba untuk memberikan semua info-info yang memang akurat dan dibutuhkan oleh warganya, gitu. Karena kita menjadi tenang ketika kita ada info. Even info yang seburuk mungkin, misalnya jumlah kasus yang terus meningkat, itu nggak apa-apa selama kemudian karena kita butuh kebenaran. Biar kita nggak butuh kebenaran, catet nih ya. Ya, tapi kebenaran itu kemudian diimbangkan juga dengan solusinya apa. Gitu. Tapi kalau dari sisi individu bagaimana caranya? Nah, kalau dari sisi individu gitu ya. Nah, dari sisi psikisnya mau nggak mau kita harus mengelola yang namanya stres tersebut. Kita harus belajar untuk melatih segala hal dalam hidup kita adalah produk latihan. Nah, everything in our life is a product of training. Kalau kita terbiasa melatih panik, ya panik aja terus yang menjadi respon otomatis kita. Gitu. Tapi kalau kita terbiasa untuk once in a while injek rem bentar, kemudian mencoba untuk rem lagi, gas dikit. Ya, ada nih cemasnya udah mulai nongol, kemudian coba diimbangkan dengan analisa. Oh, tapi harus nggak ya? Lisa Japri, psikolog klinis. Terima kasih atas waktunya di 15 Minutes. Jordi Cernik, pria asal Inggris ini dikenal karena tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ia menyadari hal itu ketika merasa bosan saat duduk di atas kereta roller coaster yang membawanya jumpalitan dalam kecepatan tinggi. Bayangkan, yang seharusnya membuat tegang justru dia merasa bosan. Setelah itu ia dengan mudahnya mencoba tantangan-tantangan ekstrim, mulai dari bungee jumping sampai terjun payung dari atas jembatan. Tetapi nyali besarnya itu ternyata didapat secara tidak sengaja setelah ia menjalani operasi akibat sindrom Cushing yang mengharuskan tim dokter mengangkat kelenjar yang memproduksi adrenalin. Namun bagaimanapun, manusia tetap memerlukan rasa takut. Rasa takut akan COVID-19 atau virus corona baru tetap diperlukan, tetapi jangan terlalu takut juga. Ingat, rasa takutlah yang membuat manusia bertahan hingga kini. Caranya, kita harus bekerja secara kolektif, alias gotong royong mencari jalan keluar dari serangan COVID-19
mulai dari pemerintah hingga elemen masyarakat terbawah. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa di 15 Minutes berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.